Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amam bata'am alladzi taftaha bifadli asyhuri syahril muharram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa wastaqul qailin wa jalna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Shadaqallahu azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahbabna al-kiram rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah kita telah menyelesaikan kewajiban kita dengan bergantian malam dan siang, yaitu sholat maghrib berjamaah. InsyaAllah akan menambah timbangan kita nanti, kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam disampaikan pada uswah kita, teladan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan para pengemban risalahnya kelak dari zaman. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kita dipertemukan lagi untuk mengkaji beberapa ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang kalau menurut Rasulullah SAW mengkaji thalabul ilmi ya, itu pahalanya jauh lebih besar dari aktivitas yang lainnya, sunah-sunah yang lainnya, thalabul ilmi. Jadi kalaupun dibandingkan dengan orang semalaman sholat ya, 1000 rakaat sholat, ini kita itu kata Rasulullah lebih baik ya, lebih baik ya. Maka alhamdulillah ya, kita walaupun sedikit-sedikit kita mendapatkan ilmu, mengingatkan ilmu yang sudah kita dapatkan atau mendapatkan ilmu yang baru. Bapak Ibu yang muliakan, kita maghrib tadi masuk pada 1 Muharram, perpindahan tahun 1442 Hijriah berganti menjadi 1443 Hijriah. Apa itu? Yaitu ketika Rasulullah SAW pindah dari Makkah ke Madinah, itu sudah 1443 tahun yang lalu. Jadi agama ini di bawah Rasulullah itu sudah 1443 tahun yang lalu, Masya Allah ya. Itu apa itu tahun Hijriah? Tahun Hijriah itu kalau menurut catatan sejarahnya itu adalah ketika Sayyidina Umar ibn Khattab menjadi seorang khalifah. Dia sering menulis surat kepada para gubernur. Lah gubernur di Basrah ini Abdullah bin Qais itu nyuratin balik kepada Rasulullah, kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Rasulullah sudah enggak ada ya. Kemudian di dalam surat itu dikatakan, kata gubernur Basrah ini, wahai Amirul Mukminin, ini surat di tempatku banyak sekali, numpuk ini, numpuk. Tapi saya bingung, tanggalnya ada, bulannya ada, tahunnya enggak ada. Memang tahun itu memang sebelum Rasulullah lahir itu ya, sebelum Islam ada itu, memang sudah ada, bulan sudah ada, 12 bulan sudah ada ya. Jadi Muharram, Safar, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus itu ada itu. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, itu ada semuanya sudah. Cuman tahunnya enggak ada. Nah, tahun itu kalau dibuat itu tahun di mana tahun ketika itu kejadian yang sangat menonjol. Misalnya ketika Rasulullah lahir, ya, enggak ada tahun berapa, enggak ada itu. Tapi ada penyerangan dari Abrohah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka dikatakan tahun itu udah tahun gajah, karena banyaknya pasukan gajah yang mau menyerbu Ka'bah. Jadi
tahunnya nggak ada, kalau bulannya sudah ada, tanggalnya ada, bulannya ada. Nah, maka kemudian dari surat itu, dari gubernur Basrah itu, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabatnya, dikumpulkan para sahabatnya untuk membicarakan tahun. Ya, tahunnya harus ada nih, kemudian diputuskan tahun Islam. Tahun Islam. Ada yang mengusulkan tahunnya coba ketika kelahiran Rasulullah. Ketika Rasulullah lahir, tahun gajah itu menjadikan tahun Hijriah. Tapi kemudian ditolak oleh para sahabat, tidak disetujui para sahabat, karena diantaranya itu nanti ada satu memuliakan Rasul itu terlalu berlebihan, ya. Seperti halnya Nabi Isa, ya, seperti halnya Nabi Uzair, ya. Ini dikatakan Uzair itu anaknya Allah, kata orang-orang Yahudi. Jadi Nabi Uzair itu anaknya Allah menurut orang Yahudi. Tapi menurut orang Nasrani dikatakan Nabi Isa itulah yang anaknya Allah. Jadi, nah ini jangan sampai terjadi semacam itu, maka tidak disetujui tahunnya tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita kemudian diputuskan bahwa tahun Hijriah itu ditetapkan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Ke Madinah. Itu tahun ditetapkannya Rasul hijrah ke Madinah. Nah, kapan tuh hijrah ke Madinah Rasulullah itu, ya? Ini kalau dikaji, Masya Allah Mas, itu sangat menyedihkan. Rasul pindah ke Madinah bukan karena takut, enggak. Rasul takut mati itu enggak, ya. Sahabat takut mati itu enggak. Bukan karena takut tekanan, bukan. Ya, bukan. Ya. Jadi tahapan dakwah Rasulullah yang pertama itu adalah apa? Pembinaan. Pembinaan, pembersihan akidah. Itu dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Ada 40 sahabat, umurnya 8 tahun sampai 50 tahun lebih, ya. Jadi kalau ngaji itu jangan melihat umur lagi itu. Wah, saya kan umurnya udah tua, masa ngaji sama anak-anak? Nggak ada. Nggak ada. Sahabat nggak ada yang kayak gitu, ya. Dari 8 tahun sampai 50 tahun lebih. Itu tahapan yang pertama. Terus tahapan yang kedua, tafaul ma'al ummah. Mulai dari pendidikan Rasulullah itu disebarkan kepada masyarakat. Terjadilah Syira'ul Fikri, perang pemikiran. Perang pemikiran. Ada fitnah, ya, yang luar biasa. Ada fitnah luar biasa, ya, dijelek-jelekan Rasul, ya, dan sahabat-sahabatnya, itu luar biasa ketika itu. Dan itulah sifat dakwah itu memang begitu, ya. Ada begitu. Jadi selalu akan bertemu dengan kekufuran, ketemu dengan kezaliman, dan itu kezaliman itu ketika diingatkan itu akan marah. Maka kemudian terjadilah Syira'ul Fikri, perang pemikiran. Nah, perang pemikiran itu rame, ya. Sampai Rasulullah itu kemudian diasingkan, ya, Bani Hashim diasingkan di Lembah Kubes sampai 3 tahun, ya. 3 tahun, tahun ke-7 sampai tahun ke-10 kenabian, ya, diasingkan, dipotong hubungan sosialnya, kurang makan, kurang minum selama 3 tahun karena dikucilkan, nggak boleh ada orang berinteraksi ke sana. Kejam sekali. Nah, kemudian ketika dia pulang, mulailah dakwah itu berjalan lagi, tidak berhenti. Assalamualaikum. Singkat cerita, ketika Rasulullah SAW sudah sampai pada puncaknya, diingatkan tidak mau tukar tukar akidah, nggak mau. Jadi sampai orang-orang Quraisy itu mendatangi Abu Thalib. Abu Thalib itu, ponakanmu itu maunya apa sih?
Kalau kepengen jadi pemimpin, jadi penguasa, ya, jadi raja, jadi presiden barangkali begitu ya. Kita jadikan aja dia. Kalau dia kurangan kepengen jadi orang kaya, kita kumpulkan kekayaan dari orang-orang Quraisy untuk dia. Kalau dia kepengen wanita yang cantik, kita carikan yang paling cantik untuk Muhammad. Untuk Muhammad. Istri orang juga nggak apa-apa, ya, yang cantik. Tapi apa ketika disampaikan Rasulullah SAW kepada Rasulullah, wahai ponakanku, wahai anakku, orang-orang Quraisy telah datang kepadaku begini, ya, minta kamu itu sekali-kali ikut kamu itu beribadah seperti mereka beribadah, dan mereka juga sekali-kali berikut beribadah seperti kamu beribadah. Rasul enggak mau karena beribadah mereka itu beribadah kepada berhala, syirik. Enggak mau. Maka Rasul kemudian apa? Mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, andainya orang-orang Quraisy itu mampu mendatangkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku, aku digencet oleh keduanya, aku tidak akan berhenti menyampaikan dakwah ini sampai aku mati karenanya atau aku berhasil. Itu kira-kira kalimatnya begitu, kalimat orang Serpongnya begitu. Sampai aku berhasil. Enggak mau. Jengkel orang-orang Quraisy, kemudian apa yang terjadi? Berkumpullah mereka di satu tempat namanya Darun Nadwah. Tempat berkumpulnya orang-orang untuk memutuskan sesuatu, ya. Parlemennya barangkali gitu ya. Di sana dipilih ada 11 orang kumpul untuk memutuskan keputusan bagaimana kepada Muhammad sikapnya orang Quraisy kepada Muhammad. Di antaranya itu ada Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal, Abu itu bapak, Jahal itu jahil, goblok, bodoh. Jadi bapaknya orang bodoh. Namanya Abu Jahal ini, Abu Jahal bin Hisham. Al-Hakam bin Abdul Ash, ya. Kemudian Uqbah bin Abu Mu'aid. Ini ada 11 orang ini yang jagoan-jagoan di sana. An-Nadir bin Harith, Umayyah bin Khalaf, Zam'ah bin Al-Aswad, Tu'aimah bin Adi, Abu Lahab sendiri, pamannya sendiri. Abu Lahab itu dulu ketika Rasul lahir, dia paling bangga. Pamannya Rasul yang paling bangga ketika Rasul itu lahir itu Abu Lahab. Digendong muter-muter, ya, di Mekah, ya, muter-muter. Aku punya anak laki-laki, aku punya anak laki-laki. Sebab dulu itu kalau punya anak perempuan malu. Saking malunya dibunuh, ditanam hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Dia punya anak perempuan laki-laki, ya, digendong-gendong, dipamer-pamerkan kepada penduduk Mekah. Nah, itu Abu Lahab. Dia ikut kumpul juga di situ. Jadi dulu ketika itu begitu Rasul mendapatkan wahyu, berdakwah, ya, yang menentang Tuhan mereka, ya mau dibunuh juga, ya, oleh pamannya sendiri. Ya. Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, ya. Jadi adiknya Umayyah ini. Nabi bin Al-Hajjaj, terus adiknya Munabi bin Al-Hajjaj. Kumpul 11 orang untuk memutuskan sikap bagaimana kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika berkumpul itu diputuskan Nabi untuk dibunuh. Tapi kemudian datanglah iblis yang menyerupai manusia, yang datang kemudian dia memberikan arahan, ya jangan dibunuh begitu saja, tapi kumpulkan setiap kabilah dan dikasih pedang, pemuda-pemuda yang kuat kasih pedang, untuk membunuh bareng-bareng supaya nanti Bani Hasyim nggak bisa menuntut. Jadi dulu itu kalau bunuh bareng-bareng, ya itu nggak bisa dituntut, ya, Bani Hasyim nggak bisa menuntut. Maka diputuskanlah untuk apa? Allah memberitahu pada kita,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berkumpul memutuskan dengan keputusan yang pertama, tangkap Muhammad, tangkap, penjarakan, jangan dikasih waktu untuk keluar. Karena kalau keluar itu pasti orang terpengaruhi. Maka dikatakan Muhammad itu ya macam-macam sebutannya. Ya. Ada tukang sihir, ya terus menyihir orang. Jadi kalau ketemu Muhammad masuk Islam. Orang yang tadinya mau membunuh masuk Islam, ya, subhanallah. Ya namanya apa namanya? Umar bin Khattab. Itu sudah bawa pedang itu, sudah ketahuan mau dibunuh di rumahnya Arkam. Didatangin, ya. Ternyata kemudian ketemu sama orang, ya, di tengah jalan. Ya. Mau kemana Umar? Mau saya bunuh Muhammad ini, katanya. Ngapain dibunuh? Adikmu aja udah masuk Islam, katanya. Adikmu udah masuk Islam, mau balik lagi dia ke rumah adiknya, ya. Adiknya didobrak pintunya, kemudian suaminya tuh ketakutan gitu ya, tapi kemudian dibacakan ada lembaran yang kemudian diumpetin sama adiknya Abu Bakar, Umar bin Khattab. Apa itu katanya? Kamu nggak boleh membuka ini, kamu boleh nggak membaca ini, kecuali kamu udah suci itu. Umar nurut. Padahal waktu ketemu itu, iparannya itu langsung dibanting itu ya, ditindihin, kepalanya diinjek, diinjek waktu masuk itu, karena dia tahu bahwa iparnya itu masuk Islam. Diinjek kepalanya, ditindihin, didudukin gitu kepalanya. Kemudian adiknya itu bawa lembaran Quran, ketahuan sama Umar. Apa itu katanya itu? Ini ayat Al-Quran, kamu nggak bisa membaca ini kecuali kamu udah suci. Apa syaratnya? Mandi besar, kemudian baru dia membaca. Toha ma anzala alaikal Qur'ana litasqa. Dibaca terus. Loh, ini bagus sekali kata Umar itu. Surat Toha dibaca ya, ayat 1 sampai 5. Dia baca itu apa, kemudian tergetar hatinya, yang tadinya marah-marah mau membunuh Muhammad, balik lagi dia tuh mendatangi teman-teman Rasulullah SAW, sahabat-sahabat Rasulullah bersama Rasulullah. Datang bawa pedang. Begitu ketahuan dari teman-temannya itu, ya Rasulullah, Umar bawa pedang Rasulullah itu. Buka aja pintunya, itu. Umar. Dulu kalau lihat Umar itu udah ketakutan, karena dia biasa berkelahi adu kekuatan ya, berkelahi kayak sekarang itu apa sih? Jawara itu apa namanya kalau sekarang itu ya di televisi itu, yang berkelahi bebas itu. Hah? Iya itu kayak gitu ya. Ya, yang berkelahi bebas, yang di TV One itu sering ada itu apa? Ya, berantem itu dia pakainya tangan kiri, tangannya kidal. Ya. Tapi sekali mukul orang itu mesti tepar itu, ya, tepar. Ya, kayak Mike Tyson itu, plek itu langsung. Pokoknya tangannya nggak boleh nyenggol kepala ya. Umar bin Khattab itu ya. Lah itu begitu dia ya, datang ke halakohnya Rasulullah SAW, sahabat ketakutan. Ya Rasulullah, Umar datang bawa pedang, langsung Hamzah itu langsung menjaga pintu. Nah, yang seimbang memang Hamzah ini. Ya. Pintu. Kata Rasulullah, buka, pintunya buka. Saya udah tahu itu. Karena Jibril sudah memberitahu kepada Rasulullah SAW. Begitu dia datang, Assalamualaikum ya Muhammad. Coba Masya Allah ya. Begitu datang dia sudah memberi salam, kemudian dia bersyahadat di tengah-tengah para sahabat itu. Yang tadinya mau membunuh. Ya. Makanya dikatakan banyak opini yang disebutkan fitnah kepada Rasul. Muhammad itu ada tukang sihir, ya, ada orang majnun, orang gila dan sebagainya.
Kenapa majnun? Ya macam-macam ya, karena dia dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru. Ingatlah ketika rencana orang-orang kafir berpikir ya, bermusyawarah ya. Liyusbituka au yaqtuluka, untuk menangkapmu, memenjarakanmu, dipenjarakan kamu ya. Atau yaqtuluka, atau membunuhmu Muhammad. Wa yamkurullah wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, mereka punya pemikiran, dan Allah juga punya rencana. Dan rencana Allah itu sangat baik, sebaik-baiknya perencanaan. Rasulullah SAW yang mereka di pagi hari rapat sampai siang hari, begitu rapat selesai Jibril memberitahu, kemudian Rasul pergi ke rumahnya Abu Bakar. Begitu salam, assalamualaikum ya Abu Bakar, waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Silakan masuk di rumahnya Abu Bakar. Begitu ya, jadi kalau seorang muslim itu begitu, assalamualaikum, bisa masuk. Maka kemudian Rasul memberitahu kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, sudah saatnya kita diizinkan oleh Allah untuk meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Sebelumnya Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya pindah ke Madinah. Jadi Rasul itu yang terakhir. Nah, itu pemimpin itu begitu. Mereka sudah rapi pindah ke Madinah, baru kemudian Rasul menyusul ke Madinah. Ada yang disiksa di tengah jalan, ya. Seperti siapa namanya? Yasir dibunuh ya, di tengah jalan disiksa itu. Dihadang sama orang-orang Quraisy karena perjalanan menuju ke Madinah, hijrah ke Madinah. Tapi apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab teriak di Mekah itu, siapa orangnya yang kepengin istrinya menjadi janda, siapa orang yang anak-anaknya menjadi yatim, hadang Umar, saya akan lewat, saya akan berangkat ke Madinah besok. Coba, hadang Umar, besok saya mau ke Madinah. Siapa yang kepengen istrinya menjadi janda, cegat aja Umar di tengah jalan. Nggak ada yang berani. Umar jalan aja sampai ke Madinah, nggak ada yang ganggu gitu ya. Karena memang udah terkenal ini orang ini. Tangannya jangan sampai nempel ke kepala, plek langsung. Ini Umar berangkat. Rasulullah SAW berangkat ke Madinah. Berangkat ke Madinah Rasulullah SAW yang di siang hari tadi pagi sudah ada rapat akan membunuh Rasulullah SAW. Rasul bilang ke Abu Bakar, Abu Bakar, nanti malam kita berangkat ke Madinah karena Allah, ke Yathrib karena Allah sudah mengizinkan kita untuk berangkat ke Yathrib. Maka di malam hari menjelang malam dipanggilnya Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, kamu nanti tidur di tempat tidurku. Kamu pakai selimut yang selimutnya itu biasa aku pakai. Selimut yang aku beli dari Hadramaut. Tidur di tempat saya. Kata Rasulullah. Apakah tidak berbahaya Rasulullah? Enggak, tidak akan membahayakan kamu. Maka kemudian Rasulullah di tengah malam, di tengah kepungan para pemuda, di tengah kepungan orang-orang yang mau membunuhnya, mau mencincangnya, Rasul mengambil pasir, dilemparkan ke kepalanya orang-orang yang menunggu itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Dilebarkan pasir, kemudian
di depan mata mereka dibuat dinding oleh Allah Subhanahu wa taala. Dindingnya nggak kelihatan, tapi nggak bisa melihat tembus ke sana, ya. Di depannya ada dinding, di belakangnya ada dinding, ya. Fasyainahum, mereka tertutup dengan itu, fahum la yubsirun, nggak bisa ngelihat Rasul itu pergi dari rumahnya ke rumah Abu Bakar, nggak ada yang lihat. Orang segitu banyaknya nggak ada yang lihat Rasul berjalan ke rumahnya Abu Bakar. Maka ketika pagi sudah malam itu ada orang yang datang ke tempat orang berkumpul itu. Kalian nungguin siapa? Nungguin Muhammad itu. Kalian kecelik itu. Muhammad sudah pergi itu. Orang langsung buru-buru ngintip tempat tidurnya Rasul, masih ada orang tidur. Lah itu Muhammad masih ada itu. Bentar lagi itu kita hajar. Muhammad sudah pergi. Dilindungi oleh Allah dengan menutup dinding di muka dan di belakangnya. Rasul sampai ke rumahnya Abu Bakar, kemudian beliau pergi ke Madinah, ke Yatrib. Yatrib sebelah utaranya Mekah. Tapi Rasul bukan ke Mekah, langsung ke utara. Jalannya ke selatan. Nah, ini strateginya Rasul luar biasa, ya. Strateginya luar biasa. Jadi itu memberikan contoh pada kita, kalau kita dalam keadaan seperti itu, bahaya, peperangan, segala macam itu harus ada strategi perang. Rasul enggak langsung ke utara ke Yatrib, enggak, langsung dicegat kalau gitu. Dia langsung ke selatan. Berhentilah sampai di Gunung Thur. Di situ ada gua, masuk Rasulullah di gua Thur. Tapi sebelum masuk, Abu Bakar nyetop Rasulullah. Jangan masuk dulu ya Rasul, aku bersihkan dulu. Kenapa? Takut nanti ada binatang, gitu. Binatang nanti biar aku saja yang digigit binatang itu. Kalau mati aku, jangan kamu. Itu Abu Bakar. Saking cintanya kepada gurunya, saking cintanya kepada Rasulullah, saking cintanya kepada utusan Allah, saking cintanya kepada menantunya. Nah, sahabatnya, dibersihkan oleh Abu Bakar gua itu. Setelah bersih, kemudian dia masuk ke dalam gua itu. Begitu masuk, apa yang terjadi? Rasul kelelahan, Abu Bakar langsung duduk, selonjor gitu. Rasul suruh tiduran di pahanya Abu Bakar. Di pahanya Abu Bakar. Begitu dia itu tidur, Abu Bakar digigit serangga, digigit binatang itu. Sakitnya luar biasa sampai dia itu menahan sakit. Dia mau membangunkan Rasul itu enggak tega. Saking capeknya Rasul, saking lelahnya gitu ya, lelahnya. Mau dibangunkan itu enggak tega. Dia menahan diri supaya Rasul enggak bangun. Tapi tetap saja air matanya itu menahan itu jadi jatuh. Ya terharu sama Rasul, menahan sakit gitu ya. Akhirnya air matanya jatuh menetes ke mukanya Rasul. Rasul kaget, Abu Bakar ada apa? Kok kamu menangis itu? Ya Rasulullah, saya digigit binatang, ini sakit sekali. Di sebelah mananya? Maka kemudian Rasul ditunjukkan pada Rasul diludahin Rasulullah, didoakan, seketika itu sembuh juga. Ya Rasul. Setiap doanya itu pasti dikabulkan. Ya. Inilah sampai Rasul di Gua Thur. Pagi hari orang-orang Quraisy yang nunggu Rasul itu keluar dari kamarnya, yang keluar Ali. yang keluar Ali. Oh, kaget mereka itu. Kok kamu yang tidur di situ? Ali apa? Dipukulin sama mereka. Diajar Ali itu. Tapi Ali yakin karena Rasul sudah mengatakan tidak ada bahaya bagimu. Walaupun dipukuli kayak apapun tidak akan mati, gitu. Enggak mati. Ali dipukulin, suruh memberitahu di mana Muhammad. Aku enggak tahu Muhammad kemana itu. Tetap dipukulin. Larilah mereka ke rumahnya Abu Bakar. Yang ada
Asma ditanya, nggak tahu, bapakku pergi mana, nggak tahu, saya nggak tahu. Ya, tempelengnya si Asma ini, ya, anaknya Abu Bakar, perempuan, ya, ditempeleng, diajar sama orang-orang Quraisy, masya Allah itu memang dakwah itu begitu, tidak akan ketemu dengan karpet merah, enggak. Ketemunya kayak gitu, kekerasan, kezaliman, ya. Itu orang yang berdakwah menyeru agama Allah Subhanahu wa taala. Rasul di Gua Tsur sampai 3 malam. 3 malam. Orang Quraisy mengejar sampai ada hadiah. Hadiahnya itu sampai sekian dinar. Banyak sekali hadiahnya, ya. Untuk menangkap Rasul Muhammad hidup atau mati, ya. Orang Quraisy mengejar saking ketingnya itu, dikejar sampai ke Gua Tsur. Sampai dia ke Gua Tsur. Tapi Gua Tsur itu karena ya Allah itu ya, tadi wayam kuruna wayam kurullah wallahu khairul makirin, ya. Gua Tsur itu di depannya itu ada burung merpati, ya. Di guanya ada burung merpati yang sudah bertelur, ngeremin telurnya itu. Kemudian guanya itu ada laba-laba. Jadi orang Quraisy mengatakan, ya nggak mungkin masuk ke sini, ada kayak gitu, kayak gitu ya. Mereka itu udah di atas gua itu. Abu Bakar ngelihat, ya. Sampai kemudian Abu Bakar bilang pada Rasulullah, ya Rasulullah, andainya salah satu dari mereka nengok ke bawah aja, ketahuan kita itu, udah ketangkap kita itu. Tapi apakah Abu Bakar? Kata Rasulullah, jangan khawatir ya Abu Bakar, kita berdua yang ketiga di Allah Subhanahu wa taala. Satu cerita lagi kemudian dikatakan, ya, kalau orang sufi dikatakan di gua itu Rasulullah menunjukkan, ya, ada lorong di gua itu, ada lorong. Itu Abu Bakar, ada lorong yang kalau kita itu bisa lari ke sana gitu ya. Dan lorong itu bisa nutup, ya, masya Allah. Ya, ini satu cerita lagi. Di Gua Tsur sampai 3 malam. 3 malam, ya. Siapa yang menyuplai makanan, ya, di Gua Tsur itu adalah pembantunya Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah. Jadi setiap hari, setiap malam, ya, Amir bin Fuhairah itu membawa makanan rangsum, ya, ke Gua Tsur. Berangkatnya malam, nanti pagi-pagi sudah di Mekah lagi, sudah ngumpul sama orang, jadi nggak kelihatan bahwa dia itu habis kegiatan malam itu, nggak kelihatan. Maka kata Aisyah itu mengatakan, ini Amir bin Fuhairah itu memang orang yang cerdas sekali, gitu, cerdas sekali. Jadi dia ngirim makanan malam, pagi sudah kumpul sama orang. Ini kemudian ketika disampaikan pada Amir bin Fuhairah, ya Amir bin Fuhairah, saya insya Allah besok saya akan berangkat ke Yathrib. Kemudian ada seorang pengembala yang bernama siapa namanya itu? Siapa namanya itu? Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini, ya, yang seorang pengembala, agamanya belum masuk Islam, tapi dengan Rasulullah itu cinta sekali. Dia kemudian berjanjian dengan Rasulullah untuk mengantarkan jalan ke Madinah. Dia pinjami Rasulullah unta yang paling bagus. 2 unta, satu untuk Abu Bakar, satu untuk Rasulullah, ya. Satu lagi untuk Amir bin Fuhairah. Berangkatlah mereka ke Madinah, ke Yathrib. Nah, Yathrib. Berita bahwa siapa yang mau menangkap Rasulullah ini, berita yang siapa bisa menangkap Rasul ini akan mendapatkan hadiah, itu menyebar kemana-mana sampai kepada Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik mendapatkan kabar itu,
ada perkumpulan di kampungnya itu, bahwa dikabarkan di Mekah orang-orang Quraisy akan memberikan hadiah kepada siapapun yang bisa menangkap Muhammad. Suraqah langsung keluar dari pertemuan di desanya itu, keluar dia diam-diam, dia maunya itu hadiahnya diambil sendiri gitu. Jangan bareng-bareng. Dia pulang ke rumah, ambil kudanya yang larinya cepat, dikejarnya Rasul. Terus di tengah jalan ketemu dengan seorang. Saya tadi melihat Muhammad arahnya ke selatan, kemudian dari selatan belok ke barat lewat pesisir. Itu rombongan Muhammad dikejar sama Suraqah bin Malik. Sudah dekat ya, tinggal tebas saja itu. Tinggal tebas Muhammad. Unta sama kuda kan cepat kuda. Tinggal ditebas saja, kudanya terperosok. Bruk jatuh. Suraqah jatuh, kudanya jatuh ya. Enggak nyampe pedangnya itu. Abu Bakar selalu bilang lihat ke belakang. Tapi Rasul enggak, tetap aja jalan menghadap ke depan. Pertama jatuh, dikejar lagi. Begitu dikejar lagi, dia mau nebas lagi, jatuh lagi, kudanya terperosok lagi sampai ke selutut. Sehingga lama untuk mengangkat kudanya itu. Disabetnya kudanya terus sampai dengan harapan dia kudanya cepat bangkit. Ternyata enggak juga, akhirnya bangkitlah kudanya dalam keadaan lemas, kemudian dia berangkat kepada Rasulullah SAW, dikejar Rasul, kemudian Rasul dia mengatakan, ya Rasulullah, aku mengejarmu tinggal membunuhmu, tinggal bunuh, kudaku jatuh. Ini bukan kejadian biasa ini sesuatu yang aneh. Maka dari situ kemudian ini gejala-gejala yang aneh, maka di situ kemudian Suraqah bin Malik masuk Islam, bersyahadat di hadapan sahabat Rasulullah yang berangkat ke Mekah, ke Madinah. Suraqah balik lapor kepada teman-temannya di kampungnya itu. Dia bilang, saya mengejar Muhammad nggak ada apa-apa itu, nggak ketemu. Sebab apa? Kalau diceritakan saya ketemu di sebelah sana, nanti yang ngejar semua. Tapi Suraqah sudah masuk Islam dan melindungi Muhammad, melindungi Rasul. Inilah yang dikatakan wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Punya rencana, tinggal bunuh saja kok, nggak jadi. Sampailah Rasulullah di desa namanya di desa Kuba, di Kuba, hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, atau tanggal 23 September tahun 622 di Kuba, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari beliau di Kuba. Tapi di Kuba dia sempat membuat masjid. Masjid yang pertama didirikan Rasulullah dalam hijrahnya, tahun hijrah. 4 hari bisa bikin masjid. Oh bisa ya Pak? Ya masjidnya bukan kayak masjid Mujahidin begini. Masjidnya sederhana gitu ya, digelar itu, kemudian dikasih ada tiang-tiang begitu aja, nggak harus sederhana di Masjid Kuba. Nah sekarang Masjid Kuba udah bagus sekali. Saya ke sana juga udah bagus ya. Apalagi sekarang ya. Berdirilah Masjid Kuba, dari situ hari Kamis, kemudian Jumat Rasulullah berangkat ke Madinah. Ya. Di Madinah, orang Madinah itu karena tahu bahwa Rasul itu sudah berangkat dari Mekah mau ke Yatrib. Di Yatrib orang itu setiap hari nunggu ada rombongan Rasulullah dari Mekah masuk ke Yatrib, ditungguin di tempat yang daftar, dilihat. Tiba-tiba ada orang Yahudi mengatakan, saya melihat ada bayang-bayang yang tertutup fata morgana, tapi saya yakin itu Muhammad. Maka berita itu menyebar ke Madinah, orang
berkumpul untuk menyambut Rasulullah SAW. Rasul datang, ternyata benar bahwa rombongan itu yang terlihat tadi di tertutup fata morgana itu adalah Rasul. Setiap orang di Madinah itu kepenginnya Rasul tinggal di situ. Setiap orang ya, datang Rasul dengan untanya, megang tali untanya, maunya itu mau digeret ke rumahnya itu. Setiap orang. Tapi kemudian Rasulullah bilang apa? Biarkan lepaskan tali onta ini, karena onta ini adalah onta utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan onta biasa. Jadi biarkan dia itu mau kemana itu. Maka kemudian onta itu jalan terus di kota Madinah sampai di tempat yang sekarang menjadi Masjid Nabawi ya. Di situ ontanya itu berhenti dan apa nih? Kalau bahasa kita jerum itu apa tuh? Ya duduk gitu ya. Duduk ya. Apa? Jerum ya, jerum. Jerum. Kalau bahasa saya Pak Romli itu jerum. Jerum duduk di situ. Tapi bangkit lagi. Bangkit lagi. Jadi kalau jerum Rasul enggak turun. Rasul tahu ini. Rasul tahu, enggak turun dia. Dan dia berdiri lagi, bermuter di daerah itu. Orang cuma ngeliatin aja. Karena sudah beritahu oleh Rasulullah, ini onta utusan, bukan onta biasa. Sudah dibimbing oleh malaikat Jibril. Maka kemudian ternyata balik lagi, berhenti dan jerum di situ lagi, di tempat yang sama. Maka Rasulullah turun, kemudian Rasulullah tinggal di situ, tinggal di rumahnya. Siapa nih? Abu Ayyub, namanya Abu Ayyub. Situ kemudian sekarang rumah Abu Ayyub itulah yang sekarang menjadi masjid di Nabawi, Masjid Nabawi. Ya. Kalau mas sana panjenengan sampai ke Masjid Nabawi, masya Allah, di situ itu ada yang namanya rodoh. Orang kepengen sholat di rodoh itu sampai rebutan, sampai dorong-dorongan, ada yang jatuh, ada yang guling-guling. Saya sendiri begitu dulu ya. Sholat di rodoh, kepengen taman surga, soal itu taman surga, sampai dorong-dorongan, sampai guling-guling, itu dulu seperti itu. Itu singkat dari hijrahnya Rasulullah SAW. Memang untuk hijrah itu Rasul bukan demikian saja, enggak begitu saja. Rencananya terstruktur bagus. Ya. Jadi tahun ke-11 kenabian itu ada orang 6 orang dari Yatrib datang ke Madinah mau haji. Dulu itu kan haji kayak umroh itu ya. Waktunya enggak karu-karuan itu. Dia datang ke Madinah mau umroh. Rasul yang dakwah kepengen punya umat yang baik, ditemui orang itu di Aqobah. Ya. Nah, sekarang kalau dengan haji itu nanti kalau jumroh itu ya, di tempat itu ya. Di tempat itulah Rasul ketemu dengan 6 orang. Maka kemudian di situ terjadi baiat yang pertama, ya, baiat yang pertama dari 6 orang itu. Ya. Apa isinya baiat itu? Yang pertama, dia mengatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian musim tahun haji berikutnya datang 12 orang dari Yatrib. Dari Yatrib 12 orang. Karena 6 orang itu pulang ke Yatrib, kemudian diiringi oleh Mus'ab bin Umair, ya, sahabat Rasulullah, anak masih muda ini. Mus'ab bin Umair itu orangnya masih muda, anak orang kaya, ya. Ketika masuk Islam, ya, itu diusir sama keluarganya, nggak boleh makan, nggak boleh minum dari keluarganya, ikut Muhammad sana itu. Maka ketika dikatakan Mus'ab bin Umair anaknya orang yang kaya raya itu, ketika meninggal itu
sampai sarungnya itu untuk membungkus mayatnya itu nggak cukup, ditarik ke atas, nutup kepala, kakinya kelihatan, diturut ke bawah, kepalanya kelihatan. Itu dulu itu gambaran bagaimana orang yang masuk Islam yang demikian ikhlasnya sampai mati meninggalnya begitu ya. Haji berikutnya 12 orang masuk Islam, kemudian terjadi baiat Aqobah yang pertama. Isinya apa? Sederhana, tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, enggak bohong, ya, tidak mengkhianati Nabi. Ini 12 orang. Tahun berikutnya 73 orang, 3 diantaranya wanita datang dari Yatrib. Kemudian terjadi baiat Aqobah yang kedua. Apa kata mereka? Sama isinya baiat itu dengan baiat yang pertama, cuman ditambahi bahwa mereka akan membela Nabi seperti membela anak istrinya. Jadi apa? Di baiat Aqobah kedua itu sudah ada isyarat jihad. Nah dari situlah kemudian Nabi berani pindah ke Madinah. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan ini pesan dari Haji Nasan, tolong disinggung masalah hijrah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ini walaupun singkat gitu ya, kalau yang lebih dalam ya mungkin dikaji yang lebih dalam. Itu kalau panjenengan ngaji ini khusus ya, insya Allah panjenengan itu akan terenyuh, terbawa keharuan bagaimana Rasulullah hijrah di Madinah. Saya alhamdulillah ya haji itu sampai di Mekah ya, sampai di Madinatul Hujjaj itu subuh. Kemudian dari situ saya berangkat ke Madinah. Berangkat ke Madinah itu siang. Jadi pagi berangkat ke Madinah, siang itu melihat kondisi perjalanan dari Mekah ke Madinah. Jalannya halus, cuman kanan kiri itu isinya batu Pak, nggak ada tanaman. Saya sepanjang jalan itu menangis ketika membayangkan bagaimana Rasul berjalan pakai onta. Siang hari nggak ada, tidak ada ya, Masya Allah ya, nggak ada pohon-pohonan, panasnya luar biasa. Tapi kalau menurut cerita Rasul itu sepanjang jalan, kalau jalan itu pasti dilindungi oleh awan. Tapi bagaimanapun ya sangat ya, sahabat-sahabat Rasul itu yang mengikuti ya tetap kepanasan. Demikian sebagai tambahan, mudah-mudahan kita di tahun ini lebih baik daripada tahun yang sebelumnya, dan Allah memberikan barokah pada kita, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan ditambahi, dan kita insya Allah ibadah kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.